Hai Sobat Kubu, setiap orang punya cara mereka sendiri untuk mengekspresikan kemarahan. Saat marah, rasanya Anda benar-benar ingin membenci seluruh dunia. Tetapi jangan biarkan orang yang tidak bersalah mendapatkan kemarahan Anda. Seringkali kita mengetahui banyak saran agar Anda tetap diam saat marah, sehingga Anda akan baik-baik saja. Jika Anda menyala atau bahkan terbakar, jangan biarkan amarah Anda merusak diri sendiri dan orang lain. Tapi tidak semua orang begitu. Nyatanya, orang yang berkepribadian introvert punya cara yang berbeda. Terkadang amarah mereka lebih mengerikan daripada kemarahan orang extrovert. Berikut adalah 7 tanda bahwa orang introvert mungkin marah kepada Anda. Yang pertama, menanggapi dengan satu kata. Tidak seperti extrovert yang cenderung membiarkan seluruh dunia tahu jika mereka marah. Ketika introvert yang marah, mereka cenderung diam dan hanya akan menanggapi sesuatu dengan satu kata. Satu kata dari mereka bisa berarti pergi. Mungkin mereka tidak terlihat marah, tetapi dengan jawaban satu kata ini menunjukkan kepada Anda bahwa mereka tidak ingin berurusan dengan Anda. Cara ini akan membuat orang lain cenderung berhenti bertanya, karena mereka tidak tahu harus bertanya apa, terutama jika jawabannya hanya satu kata dan satu arah. Sebenarnya hal ini dilakukan sebagai bentuk kesunyian dari orang introvert. Introvert cenderung diam dalam hal apapun, termasuk ketika marah. Intinya adalah ketika marah, introvert cenderung tidak ingin berurusan dengan Anda dan menghindari semua interaksi dengan Anda. Yang kedua, introvert sering marah bahkan dalam hal-hal kecil. Semua orang pasti marah ketika sedang marah, namun introvert akan berubah baik-baik saja jika ada orang lain di sekitarnya. Karena merasa enggan, kadang-kadang dia masih melakukan interaksi singkat dengan Anda dengan senyum palsu dan kemudian dengan cepat mengakhiri interaksi sehingga tidak berlangsung lama. Orang introvert cenderung menahan emosi dan perasaan mereka, namun memegang sesuatu sendirian untuk waktu yang lama tentu melelahkan. Ketika mereka mencapai batasnya, Anda akan terkejut jika mendapati dia tiba-tiba marah kepada Anda. Cukup aneh, si introvert bisa marah tanpa alasan untuk waktu yang lama. Tapi bisa juga keren hanya karena hal-hal sepele. Tapi bukan itu masalahnya. Dia akan marah karena dia telah mencapai batas daya tahannya. Ini tentu saja sangat aneh dan sulit diprediksi. Bagi mereka yang memiliki teman seperti ini, harap bersabar karena dia tidak buruk, dia hanya lelah. Yang ketiga, introvert cenderung menolak bantuan. Introvert adalah orang-orang yang jarang ingin menerima bantuan dari siapapun, termasuk teman atau bahkan keluarga, selama ia dapat melakukan itu dengan usahanya sendiri. Alasan lain adalah karena introvert lebih suka melakukannya sendirian dan ragu untuk meminta bantuan dari orang lain. Ketika dia marah, orang introvert cenderung tidak mau menerima bantuan dari orang yang membuatnya marah, bahkan dalam posisi putus asa, karena dia tidak ingin Anda terlibat dalam urusannya. Yang keempat, apatis. Introvert menggunakan metode ini sebagai bentuk keheningan. Metode ini digunakan untuk menyembunyikan amarahnya. Mereka cenderung tidak peduli dengan apapun. Dari yang semula antusias melakukan hal-hal yang ia sukai, berubah menjadi waktu masal. Ya, ketika hampir semua orang marah seperti ini. Dengan cara ini mereka dapat menghindari interaksi dengan orang lain. Yang kelima, introvert memberikan banyak alasan untuk menghindari Anda. Misalnya ketika diajak makan siang atau bermain bersama, mereka akan beralas seperti maaf aku punya banyak pekerjaan. Ini adalah cara mereka untuk menghindari Anda. Tetapi metode ini juga sering ditemukan oleh orang-orang yang ekstrovert. Yang keenam, introvert hanya ingin berkomunikasi melalui obrolan. Seperti yang sering kita ketahui bahwa para introvert benar-benar tidak suka melakukan panggilan suara. Jika mereka mendapat panggilan suara, mereka cenderung tidak mengangkatnya dan akan segera membalas panggilan Anda dengan pesan teks. Jadi, jika Anda mungkin ingin melakukan panggilan suara dengan mereka, coba minta izin terlebih dahulu melalui pesan teks. Berbicara adalah hal yang melelahkan bagi para introvert, tetapi introvert masih bisa mengenal diri mereka sendiri. Jika ada dosen atau keluarga yang menelepon, mereka masih bisa menjawab, walaupun dalam kekacauan. Yang ketujuh, introvert ingin sendirian. Karakteristik introvert adalah mereka selalu ingin sendirian. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan waktu mereka. Kita bahkan tidak pernah bisa memahaminya, terutama ketika Anda sedang marah. Alih-alih mengatakan, maaf, jangan ganggu saya ingin sendirian. Mereka akan cenderung segera menarik diri dari lingkungan sosial dan langsung ke zona mereka. Sendirian akan membantu memulihkan kondisinya. Akan sangat bermasalah jika seseorang mengganggu waktu mereka sendirian. Cobalah untuk memahami keinginan aneh ini dari introvert. Membiarkannya sendirian adalah cara terbaik. Mereka benar-benar membutuhkan waktu untuk sendiri. Itulah yang bisa kita temui dari perilaku pemilik kepribadian introvert. Memang sulit dibedakan. Perilaku di atas adalah perilaku umum sebagian besar introvert. Masalahnya kita sering kesulitan membedakan apakah dia marah atau tidak kepada kita.
Jika Anda menikmati video ini, share video ini kepada teman-teman Anda dan tunggu video selanjutnya dari kami. Hey, Kutu Buku masih punya banyak video menarik lainnya. Klik kanan atau kiri pada layarmu, semoga Anda menikmatinya.